ada pertanyaan. Jadi zakat ini sejak kapan diwajibkan? Zakat itu wajib dikeluarkan, artinya sudah boleh dikeluarkan mulai 1 Ramadan sampai akhir Ramadan. Kenapa banyak orang mengeluarkan zakat di akhir Ramadan, terutama 10 terakhir Ramadan, bahkan biasa malam Idul Fitri baru dia sibuk datang rumahnya Pak Imam. Datang cari amil zakat. Disunnahkan di malam-malam Idul Fitri atau sebelum ditunaikannya Idul Fitri. Kenapa? Karena zakat fitrah itu adalah makanan tu'matul lil masakin, untuk membahagiakan orang-orang miskin. Maka zakat fitrah itu tidak masuk dalam pembangunan masjid. Dia memang untuk lil fuqara wal masakin, untuk makanan menggembirakan mereka di hari raya. Berbeda dengan zakat mal. Zakat mal itu boleh masuk baitul mal. Pertanyaan yang kedua, bolehkah memberi zakat kepada orang yang tidak sholat? Ini orang kerjanya main judi, kerjanya mabuk, tidak pernah ke masjid, tapi dia miskin. Sudah miskin, tidak kenal Tuhan, susah hidupnya. Bolehkah kita memberi dia zakat di hari raya Idul Fitri atau di bulan Ramadan ini? Ulama mengatakan boleh memberi kepada orang fakir, bahkan orang mu'allaf saja boleh menerima. Kenapa? Karena yang menjadi kriteria adalah dia orang yang membutuhkan, al-fuqara. Beda halnya kalau kita tahu dia diberi zakat. Zakat ini dia gunakan main judi, atau zakat yang diberikan kepadanya dia pakai beli balok. Nah, ini haram hukumnya. Tapi kalau kita memahami bahwa zakat yang diberikan kepadanya dia pakai untuk kebutuhan anak dan istrinya untuk hari raya Idul Fitri, maka boleh hukumnya memberi kepada orang yang tidak sholat. Mudah-mudahan dengan diberi zakat itu dia menjadi sadar bahwa Allah tidak pernah meninggalkannya, justru dia yang meninggalkan Allah. Tapi Allah tidak pernah meninggalkan hambanya selama hamba itu masih mengakui keberadaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Zakat ini ibaratnya sebuah rumah. Apa dia dalam rumah itu? Kalau salat itu pondasinya, maka zakat itu ventilasinya. Kalau ada rumah tidak ada ventilasinya, apalagi tidak ada kipas anginnya, tidak ada AC-nya, panas di dalam. Maka ibaratnya zakat itu adalah penyejuk, supaya terjadi sirkulasi udara yang menyegarkan, makbarak ka eroga gairo, maka dikeluarkan zakatnya. Ibaratnya zakat itu seperti sumur yang harus ditimba airnya. Kalau ada sumur tidak pernah dikuras, tidak pernah dikeluarkan airnya, maka dia akan berlumut, warnanya berubah dan akan menjadi berbau. Kalau kita ingin sumur kita bersih, maka selalu dikuras supaya mata airnya muncul dan airnya menjadi jernih dan tidak ada baunya. Maka harta yang disimpan ditumpuk saja, tidak pernah dikeluarkan zakatnya, maka dia akan menjadi penyakit. Semakin banyak hartanya, semakin banyak penyakitnya. Dia sudah kena stroke, kena gula, diabetes, rematik, asam urat, pole mana nilasai magai ai. Dia nang kena kuras ya. Tidaklah binasa harta di lautan maupun di daratan kecuali tidak dikeluarkan zakatnya. Kalau dikeluarkan zakatnya, insyaallah akan menjadi berkah. Apa itu berkah? Bersemangat dia melakukan nilai-nilai kebaikan dengan hartanya. Semakin banyak hartanya, semakin soleh dia. Ada orang semakin banyak hartanya, semakin kikir, semakin banyak musuhnya, semakin jauh daripada nilai-nilai kebaikan. Agero tak bibarakai. Orang yang lahir di bulan Ramadan sebelum terbitnya 1 Syawal, maka dia tetap wajib menunaikan zakat fitrah.
artinya setiap jiwa. Inilah yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, qad aflaha man tazakka wa dzakara asma rabbih fasalla. Qad aflaha man tazakka, sungguh beruntung orang-orang yang mensucikan, membersihkan dirinya. Membersihkan diri daripada dosa dan kesalahan selama 1 bulan penuh kita berpuasa. Kemudian tazakka, dia membersihkan diri dengan mengeluarkan zakat diri atau zakat fitrah. Sebuah kisah seorang perempuan yang sudah meninggal ibunya, sudah meninggal ayahnya. Perempuan soleh ini dia datang ke Aisyah radhiyallahu an, istrinya Rasulullah. Dia sembunyikan tangannya sebelah. Dia kasih masuk dalam jilbab besarnya. Ditanya oleh Aisyah, kenapa engkau sembunyikan tanganmu sebelah? Dia berkata, tangan saya sakit, lumpuh tangannya sebelah. Aisyah bertanya, apa sebabnya tanganmu bisa lumpuh? Dia bilang, saya suatu malam bermimpi. Apa mimpinya? Dia melihat ayahnya dan ibunya di tempat yang berbeda. Ayahnya karena sepanjang hidupnya adalah orang dermawan, senang berbagi, maka dia berada di danau Al-Kausarnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia berada di sebuah danau, banyak orang kehausan, kelaparan. Dia di sana membagi-bagi air dari danau, telaga yang diberikan oleh Allah kepada Rasulullah. Sementara ibunya dia berada di padang yang gersang, yang panas terik. Dia kehausan, dalam keadaan merintih. Air. Jutaan orang ada di sana. Dia lihat ibunya dari kejauhan. Dia hanya menghalau panas. Dia berupaya menghilangkan rasa hausnya dengan secari. Seperti kain, tapi dia hanya sepotong daging. Itu mie daging dia jilat-jilat. Dia basahi badannya dengan daging itu. Akhirnya anak ini, dia tidak tega melihat ibunya berada di tempat itu. Dia pergi ke tempat ayahnya. Dia ingin mengambil air dari danau Al-Kausar yang ayahnya berada di sana. Ketika tangannya ingin mengambil air itu, langsung dia ditegur. Untuk apa engkau mengambil air di telaga Al-Kausar ini? Saya ingin memberikan kepada ibu saya. Dia bilang, ini tidak boleh kecuali kepada para asqiya. Tidak boleh diberikan kepada para bukhala. Air dana Al-Kausar ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, diperuntukkan kepada orang-orang yang senang berbagi. Haram hukumnya. Air ini diberikan kepada orang-orang yang kikir, orang yang bakhil selama hidupnya. Maka tangannya langsung lumpuh. Ketika dia bangun, dia sadar dari tidurnya, ternyata tangannya benar-benar lumpuh. Bayangkan itu. Apa maknanya jamaah sekalian yang sama berbahagia? Harta kita yang sebenarnya bukan yang kita simpan di bank, bukan yang kita belikan kebun, bukan yang kita bangunkan rumah mewah. Harta kita yang sebenarnya yang sudah kita berikan. Ternyata ibu ini tidak pernah bersedekah seumur hidupnya. Hanya 1 kali. Kebetulan ada segumpal daging atau ada sepotong daging, dia berikan kepada tetangganya. Hanya itu saja sedekahnya yang ikhlas. Itu mina bawa di akhirat. Jamaah sekalian yang sama berbahagia. Alangkah ruginya kita. Lemari tak ibu-ibu penuh baju. Lemari baju. Pokok orang kemana nih ukur? Baju pesta, baju tidur, baju angka mana ukur? Baju senam. Iya. Lemari sandal angka mana nih ukur? Sandal apa solo, sandal lupa saya, sandal olahraga, sandal angka mana rupana? Bapakna sepatu laras minta warna. Jamaah sekalian yang sama berbahagia, tiaga egana lisana lamarita, tidak dibawa mati.
Mario bali bola tak matu, Mario keluarga tak mati anu boy, tahu aku ya baju baruna. Tahu aku ya sandalana ai mere anu ero Adidas. Nasi lumbai bali bola tak anu reta. Jamaah sekalian yang sama berbahagia, daripada alena bagi-bagi lebih baik bagi-bagi supaya menjadi pahala. Makanya itu kalau ada orang meninggal dunia, ini Pak budaya kita. Tidak pada Rasulullah, tapi budaya kita. Engkau tomate, ibu kurangi lipat. Engkau tomate, iparitasa, ibajunna, sularana, lipana, songkona, sujadana, bahkan minyak rambutnya, sampunya, sabunnya, satu tas. Erengi, Pak baca talqinnya. Erengi, pas sulap apa? Untuk apa itu Pak? Supaya ada menemaninya. Supaya ada yang dia bawa di padang mahsyar nanti. Jangan sampai seperti ibu ini tadi. Hanya sepotong daging saja. Dia pakai menghalau panas terik. Dia pakai untuk menghilangkan dahaganya. Denulai. Masih saya. Allah yang ingin saya bahas pada malam hari ini yaitu tentang zakat. Perintah puasa itu berbarengan dengan perintah menunaikan zakat. Puasa diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada tahun kedua Hijriah. Setelah 15 tahun ajaran Islam, baru ada namanya puasa. Kemudian bersamaan dengan itu turun perintah menunaikan zakat pada bulan Ramadan pula. Zakat ini jamaah sekalian yang sama berbahagia ada dua macam. Ada namanya zakat fitrah. Ada yang disebut juga dengan zakat mal. Zakat harta. Zakat fitrah ini diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala likulli nafsin, bagi setiap jiwa. Artinya dia anak-anak, dewasa, laki-laki, semua jadi wajibkan menunaikan zakat fitrah bagi setiap orang muslim yang mendapatkan bulan Ramadan. Artinya kalau ada orang sebelum muncul satu Ramadan dia meninggal dunia, dia tidak wajib membayar zakat. Sebaliknya kalau ada orang yang lahir setelah selesai sholat Idul Fitri, maka dia tidak wajib membayar zakat. Tapi kalau dia lahir pada akhir Ramadan sebelum terbenam matahari, maka dia tetap wajib menunaikan zakat fitrah. Banyak orang lahir di malam Idul Fitri, maka namanya fitri. Ya. Saya punya teman laki-laki lahir pas malam Idul Fitri. Ya diberi nama orang tuanya Fitriadi. Orang yang lahir di bulan Ramadan sebelum terbitnya 1 Syawal, maka dia tetap wajib menunaikan zakat fitrah. Artinya setiap jiwa. Inilah yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, qad aflaha man tazakka wa dzakara asma rabbih fasalla. Qad aflaha man tazakka, sungguh beruntung orang-orang yang mensucikan, membersihkan dirinya. Membersihkan diri daripada dosa dan kesalahan selama 1 bulan penuh kita berpuasa. Kemudian tazakka, dia membersihkan diri dengan mengeluarkan zakat diri atau zakat fitrah. Jamaah sekalian yang sama berbahagia. Adapun zakat mal itu ada beberapa kriteria. Pertama, barang yang berharga menjadi simpanan kita senilai 96 gram, maka wajib mengeluarkan zakat. Anda punya tabungan 100 juta di bank, senilai 96 gram, kalau dikurs dengan rupiah, maka wajib dikeluarkan zakatnya 2,5%.
kalau Anda memiliki harta itu selama 1 tahun. Anda punya mobil mewah, sama halnya Anda menyimpan emas, barang berharga. Nilainya berapa? 300 juta, 200 juta. Maka dia adalah barang berharga. Maka keluarkan zakatnya supaya barakah. Zakat ini ibaratnya sebuah rumah. Apa dia dalam rumah itu? Kalau salat itu pondasinya, maka zakat itu ventilasinya. Kalau ada rumah tidak ada ventilasinya, apalagi tidak ada kipas anginnya, tidak ada AC-nya, panas di dalam. Maka ibaratnya zakat itu adalah penyejuk, supaya terjadi sirkulasi udara yang menyegarkan, barakah eroga gairo, maka dikeluarkan zakatnya. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, mahalaka malun fi barrin wala bahrin illa biman az-zakat. Tidaklah binasa harta di lautan maupun di daratan kecuali tidak dikeluarkan zakatnya. Kalau dikeluarkan zakatnya, insyaallah akan menjadi berkah. Apa itu berkah? Bersemangat dia melakukan nilai-nilai kebaikan dengan hartanya. Semakin banyak hartanya, semakin soleh dia. Ada orang semakin banyak hartanya, semakin kikir, semakin banyak musuhnya, semakin jauh daripada nilai-nilai kebaikan. Agero tak bibarakai. Jamaah tarawih rahimakumullah. Ibaratnya zakat itu seperti sumur yang harus ditimba airnya. Kalau ada sumur tidak pernah dikuras, tidak pernah dikeluarkan airnya, maka dia akan berlumut, warnanya berubah dan akan menjadi berbau. Kalau kita ingin sumur kita bersih, maka selalu dikuras supaya mata airnya muncul dan airnya menjadi jernih dan tidak ada baunya. Maka harta yang disimpan ditumpuk saja, tidak pernah dikeluarkan zakatnya, maka dia akan menjadi penyakit. Semakin banyak hartanya, semakin banyak penyakitnya. Dia sudah kena stroke, kena gula, diabetes, rematik, asam urat, pole mana nilasai magai ai. Dia nang kena kuras ya. Jamaah sekalian yang sama berbahagia. Zakku amwalakum, kata Rasulullah, zakatkanlah hartamu. Dalam ayat yang lain Allah menyatakan qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Qad aflaha man zakkaha, sungguh beruntunglah orang yang membersihkan hartanya, membersihkan jiwanya. Wa qad khaba man dassaha, dan sungguh merugilah orang-orang yang mengotori jiwanya dan tidak membersihkan hartanya. Jamaah tarawih rahimakumullah. Dalam Al-Quran Allah banyak memberikan perumpamaan bagaimana zakat ini penting sekali untuk meningkatkan keberkahan dalam kehidupan kita. Allah menyatakan, ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza kalladzi yunfiqu malahu ria'an nasi wa la yu'minu billahi wal yawmil akhir. Wa masaluhu kama sali safwanin alaihi turabun fa asabahu wabilun fatarakahu salda la yaqdiruna ala syai'in mimma kasabu wallahu la yahdil qaumal kafirin. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian membatalkan pahala sedekah kalian, pahala zakat kalian bil manni wal adza, dengan mengungkit-ungkit dan menyakiti orang yang telah diberi. Bagaimana perumpamaannya? Di antaranya kalladzi yunfiqu malahu ria'an nas, seperti orang yang berinfak, memberi pertolongan, memberi bantuan, tapi dia pamer, ingin dikata, ingin dipuji orang. Bagaimana perumpamaannya? Kama sali safwan, seperti batu yang datar. Di atas batu yang datar itu ada debu, ada tanah. Fa'asabahu wabilun, debu yang berada di atas batu yang licin itu ditimpa dengan air yang deras, datang banjir, fatarakahu salda, maka
batu itu menjadi bersih licin seperti tidak ada debu yang tersisa di atasnya. Amalan orang-orang yang ria, amalan orang-orang yang suka mengungkit-ungkit, nanti dia mau membantu kalau ada tujuannya, ada niatnya bukan karena Allah. Orang-orang yang berinfak seperti ini seperti orang yang menaruh barang di atas batu licin, datang air, hanyut, tidak berbekas sama sekali. Jamaah sekalian yang sama berbahagia. Ada sebuah kisah. Sebelum saya masuk dalam kisah, ada pertanyaan. Jadi zakat ini sejak kapan diwajibkan? Zakat itu wajib dikeluarkan, artinya sudah boleh dikeluarkan mulai 1 Ramadan sampai akhir Ramadan. Kenapa banyak orang mengeluarkan zakat di akhir Ramadan, terutama 10 terakhir Ramadan, bahkan biasa malam Idul Fitri baru dia sibuk datang rumahnya Pak Imam, datang cari amil zakat. Jamaah sekalian yang sama berbahagia, memang disunnahkan di malam-malam Idul Fitri atau sebelum ditunaikannya Idul Fitri. Kenapa? Karena zakat fitrah itu adalah makanan tu'matul lil masakin, untuk membahagiakan orang-orang miskin. Maka zakat fitrah itu tidak masuk dalam pembangunan masjid. Dia memang untuk lil fuqara wal masakin, untuk makanan menggembirakan mereka di hari raya. Berbeda dengan zakat mal. Zakat mal itu boleh masuk baitul mal. Jamaah sekalian yang sama berbahagia. Pertanyaan yang kedua, bolehkah memberi zakat kepada orang yang tidak sholat? Ini orang kerjanya main judi, kerjanya mabuk, tidak pernah ke masjid, tapi dia miskin. Sudah miskin, tidak kenal Tuhan, susah hidupnya. Bolehkah kita memberi dia zakat di hari raya Idul Fitri atau di bulan Ramadan ini? Ulama mengatakan boleh memberi kepada orang fakir, bahkan orang mu'allaf saja boleh menerima. Kenapa? Karena yang menjadi kriteria adalah dia orang yang membutuhkan, al-fuqara. Beda halnya kalau kita tahu dia diberi zakat. Zakat ini dia gunakan main judi, atau zakat yang diberikan kepadanya dia pakai beli balok. Ini haram hukumnya. Tapi kalau kita memahami bahwa zakat yang diberikan kepadanya dia pakai untuk kebutuhan anak dan istrinya untuk hari raya Idul Fitri, maka boleh hukumnya memberi kepada orang yang tidak sholat. Mudah-mudahan dengan diberi zakat itu dia menjadi sadar bahwa Allah tidak pernah meninggalkannya, justru dia yang meninggalkan Allah. Tapi Allah tidak pernah meninggalkan hambanya selama hamba itu masih mengakui keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah tarawih rahimakumullah. Ada sebuah kisah seorang perempuan yang sudah meninggal ibunya, sudah meninggal ayahnya. Perempuan saleh ini dia datang ke Aisyah radhiyallahu anha, istrinya Rasulullah. Dia sembunyikan tangannya sebelah. Dia kasih masuk dalam jilbab besarnya. Ditanya oleh Aisyah, kenapa engkau sembunyikan tanganmu sebelah? Dia berkata, tangan saya sakit, lumpuh tangannya sebelah. Aisyah bertanya, apa sebabnya tanganmu bisa lumpuh? Dia bilang, saya suatu malam bermimpi. Apa mimpinya? Dia melihat ayahnya dan ibunya di tempat yang berbeda. Ayahnya karena sepanjang hidupnya adalah orang dermawan, senang berbagi, maka dia berada di danau Al-Kausarnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia berada di sebuah danau, banyak orang kehausan, kelaparan. Dia di sana membagi-bagi air dari danau, telaga yang diberikan oleh Allah kepada Rasulullah. Sementara ibunya dia berada di padang yang gersang, yang panas terik,
dia kehausan dalam keadaan merintih. Air, jutaan orang ada di sana. Dia lihat ibunya dari kejauhan. Dia hanya menghalau panas, dia berupaya menghilangkan rasa hausnya dengan secari seperti kain, tapi dia hanya sepotong daging. Itu mie daging dia jilat-jilat. Dia basahi badannya dengan daging itu. Akhirnya anak ini, dia tidak tega melihat ibunya berada di tempat itu. Dia pergi ke tempat ayahnya. Dia ingin mengambil air dari danau Al-Kautsar yang ayahnya berada di sana. Ketika tangannya ingin mengambil air itu, langsung dia ditegur. Untuk apa engkau mengambil air di telaga Al-Kautsar ini? Saya ingin memberikan kepada ibu saya. Dia bilang, ini tidak boleh kecuali kepada para asqiya. Tidak boleh diberikan kepada para bukhala. Air dana Al-Kautsar ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, diperuntukkan kepada orang-orang yang senang berbagi. Haram hukumnya. Air ini diberikan kepada orang-orang yang kikir, orang yang bakhil selama hidupnya. Maka tangannya langsung lumpuh. Ketika dia bangun, dia sadar dari tidurnya, ternyata tangannya benar-benar lumpuh. Bayangkan itu. Apa maknanya jamaah sekalian yang sama berbahagia? Harta kita yang sebenarnya bukan yang kita simpan di bank, bukan yang kita belikan kebun, bukan yang kita bangunkan rumah mewah. Harta kita yang sebenarnya yang sudah kita berikan. Ternyata ibu ini tidak pernah bersedekah seumur hidupnya. Hanya satu kali. Kebetulan ada segumpal daging atau ada sepotong daging, dia berikan kepada tetangganya. Hanya itu saja sedekahnya yang ikhlas. Itu mina bawa di akhirat. Jamaah sekalian yang sama berbahagia. Alangkah ruginya kita. Lemari tak ibu-ibu penuh baju. Lemari baju. Pokok orang kemana nih ukur? Baju pesta, baju tidur, baju angka mana ukur? Baju senam. Iya. Lemari sandal angka mana nih ukur? Sandal apa solo, sandal lupa saya, sandal olahraga, sandal angka mana rupana? Bapakna sepatu laras minta warna. Jamaah sekalian yang sama berbahagia. Siaga egana lisana lamarita. Tidak dibawa mati. Mario bali bola tak mati, Mario keluarga tak mati anu boy, tawaku ya baju baruna. Tawaku ya sandalana ai mere anu ero Adidas. Nasi lumbai bali bola tak anu reta. Jamaah sekalian yang sama berbahagia, daripada alena bagi-bagi lebih baik bagi-bagi supaya menjadi pahala. Makanya itu kalau ada orang meninggal dunia, ini Pak budaya kita. Tidak pada Rasulullah, tapi budaya kita. Engkau tomate, ibu kurang ilipat. Engkau tomate, iparitasa, ibajunna, sularana, lipana, songkona, sujadana, bahkan minyak rambutnya, sampunya, sabunnya, satu tas. Erengi, Pak baca talqinnya. Erengi, pas sulap apa. Untuk apa itu Pak? Supaya ada menemaninya. Supaya ada yang dia bawa di padang mahsyar nanti. Jangan sampai seperti ibu ini tadi. Hanya sepotong daging saja dia pakai menghalau panas terik, dia pakai untuk menghilangkan dahaganya. Denulai, masih saya to de gaga pas sedekah nama tu asrumudina Allah Taala. Jamaah sekalian yang sama berbahagia, maka dengan berkah Ramadan ini marilah kita memperbanyak berinfak, bersedekah dan menunaikan zakat. Semoga dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadi penyelamat kita di akhirat kelak. Minallahil musta'an wa alaihi tiklan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.